wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Tata Steel Chess 2025 babak 12. Tersisa satu babak terakhir nanti malam, babak 13 kawan, untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Karena sampai babak 12 ini masih cukup ketat kawan. Di posisi puncak ada dua nama dengan 8,5 poin, yaitu Domara Jugukes dan Pragnananda. Tersisa satu babak kawan. Kalau di akhir turnamen poinnya sama, tentu ada tie breaks nanti, permainan blitz ya. Abdusatrop kalah kawan di babak ke-12 tadi malam. Sedangkan Ramesh Babu Pragnananda memati hasil yang bagus mengalahkan Alexis Sarana. Prak mengalahkan Alexis Sarana saat pegang putih kawan, sama seperti kemarin saat lawannya menggunakan rokade panjang. Prak tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk langsung menggebrak kawan, meluncurkan serangan yang jauh lebih cepat daripada lawannya. Naudibek Abdusatrop kalah oleh Arjun Erigaisi. Akhirnya kawan, Arjun memetik kemenangan pertamanya kawan di babak ke-12. Sehingga posisi Abdusatrop sekarang selisihnya 1 poin penuh atas Domara Jugukes ataupun Ramesh Babu Pragnananda. Dan partai yang lain, Fedosev menang atas Max Wonderdam. Beberapa hari yang lalu Gukes ini juga sempat atau sudah menembus posisi 3 dunia ya sekarang, karena Caruana kehilangan banyak poin kawan, elonya digeser oleh Gukes menjadi juara dunia termuda dan sekarang sudah bisa menempati posisi ranking 3 dunia. Yang sebelumnya tahun lalu Arjun Erigaisi juga sempat menikmati posisi ranking 3 dunia di live rating. Oke kawan, permainan Pragnananda versus Alexis Sarana di babak ke-12. Prak pegang putih mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4, kuda F6 dari Alexis Sarana, pion C4, pion E6, kuda C3, pion D5, Queen's Gambit decline, dan variasi pertukaran dipilih oleh Pragnananda. Memang variasi pertukaran ini merupakan variasi yang paling banyak dimainkan kawan, ketimbang variasi-variasi yang lain seperti variasi modern gajah G5, variasi 3 kuda dengan kuda F3, atau variasi yang lain kawan. Paling banyak variasi pertukaran bisa kalian ambil kalau kalian memilih jalur utama permainan Queen's Gambit decline. Ambil balik menggunakan pion ya, untuk tetap mendapatkan kontrol agar tidak kehilangan kontrol, tidak memberikan kesempatan pion putih E4. Kalau kalian caplok menggunakan kuda, memberikan kesempatan bagi pion putih di center kawan. Pertukaran tapi kalian counter juga dengan pion C5. Setelah kuda F3, jual beli petak D4, ambil balik, keluarkan gajah, blokade, sikat, plat. Setelah itu kalian bisa rokade, mungkin gajah C4, kuda D7 bisa kalian lanjutkan. Jika kalian memilih ambil balik dengan kuda. Oke, menggunakan pion gajah G5, pilihan utamanya kawan. Pokoknya gajah ini dikeluarkan, terserah kalian mau ke petak G5 ataupun ke petak F4, baru nanti memainkan pion E3. Pion C6, ada banyak opsi bagi hitam di posisi ini. Yang paling banyak gajah E7, pion C6, kuda BD7 kawan, atau gajah langsung pressure kuda di peta C3. Oke, pion C6, pion E3, menteri C2, menteri C2 dari Pragnananda, gajah E6. Mengembangkan perwira sisi menteri terlebih dahulu. Gajah gelap terlebih dahulu, segera rokade, opsi yang paling umum dan juga untuk mempercepat rokade merupakan pilihan utamanya. Oke, gajah E6, sekarang pion E3, ada kuda BD7, gajah E2. Ini merupakan langkah baru di langkah ke-8 kawan. Tapi beberapa langkah berikutnya nanti akan kita temui diagram yang pernah juga tercapai. Ya istilahnya urutan berbeda tapi diagramnya pernah tercapai. Oke, sementara walaupun ini langkah baru, nanti akan kita temui langkah yang lebih baru lagi. Setelah gajah D6 kawan, di sini gajah D3. Nah, di posisi inilah diagram ini pernah tercapai sebelumnya, di mana hitam melanjutkan langkah menteri ke petak C7, dilanjut dengan putih mengembangkan kuda G ke E2 dan hitam rokade panjang. Tapi memilih dengan pion H6, gajah mundur, pion G5, gajah mundur, pertukaran gajah gelap, ambil balik oleh pion H. Mempunyai lajur H semi terbuka.
Menteri angkat ke E7, lanjut Alexis Sarana. Idenya tetap kawan, hitam di posisi ini memilih untuk rokade panjang. Itu merupakan saran terkuat dari engine. Tidak lagi rokade pendek kawan. Beda dengan permainan Caruana kemarin, disarankan pendek malah memilih panjang. Kuda F3, pion G4. Pion G4 kawan, menjadikan posisi sayap raja ini tertutup. Yang lebih kuat dengan kuda G4 ataupun langsung rokade panjang. Oke, usir kuda terlebih dahulu. Nah, kuda G4, selanjutnya kuda B6 atau langsung bisa rokade panjang atau dorong maju pion H5. Oke, kuda B6 terlebih dahulu, mungkin siap lompat ke sini kawan. Rokade pendek dipilih oleh Pragnananda, rokade panjang dipilih oleh Alexis Sarana. Dan seperti kemarin, Pragnananda tidak mau buang-buang tempo untuk meluncurkan serangan pionnya. Pion A4 sekarang. Temponya lebih cepat karena ada kuda ya di sini. Raja bergeser. Kalau kalian coba hentikan laju pion ini cukup riskan kawan, cukup riskan. Ada kuda ke A2 untuk sokongan, petak B4, mungkin kalian ada menteri, nanti diikuti dengan langkah benteng F ke B1, siap dorong pion. Kurang kuat juga kawan, bahaya. Konstruksi pion kalian akan semakin rapuh. Raja B8, langkah terbaik dari Alexis Sarana. Kemudian di sini tak perlu menunggu lama. Pion A5, kuda C4 kawan. Kemudian kuda A4 ataupun juga dorong pion juga bisa. Tapi membuat permainan kalian tertutup ya. Mungkin kalian tidak suka seperti ini. Nah, kalian geser benteng F ke E1, bisa lanjut kawan, bongkar petak pusat. Sementara juga di sisi pertahanan putih kawan masih cukup solid dengan kekuatan kuda di sini pion, sementara beberapa tempo tidak mungkin akan bisa dibongkar oleh hitam. Kuda A4, pilihan dari Pragnananda, ingin lompat kawan, juga berikan dukungan ya untuk sikat kuda di petak C4. Kuda mundur ke D6. Prak melanjutkan kuda C5-nya untuk menekan pion ini kawan, dan juga mungkin sebelumnya akan dorong pion. Saya rasa pion ini akan ditahan oleh Prak sebelum dorong pion B-nya ya. Kemudian pion A6, langkah bagus, langkah bagus. Cuma terlihat cukup riskan. Apakah kalian berani untuk membuat langkah pengorbanan? Prak geser benteng FC1 terlebih dahulu. Gajah mundur ke C8 untuk pertahankan ruang terangnya. Langkah bertahan yang cukup bagus, tapi sudah sangat terlihat ya. Di posisi ini Alexis Sarana cenderung bertahan kawan, bertahan total. Prak yang memulai menekannya. Seperti kemarin. Kalau Fabi kemarin kan masih sempat membuat serangan-serangan balasan. Tapi kalau kita lihat kawan, di sini hitam tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan counter-counter ke arah pertahanan putih di sayap raja ini. Lanjut kawan, Menteri B3, lanjut Prak. Dan kuda B5, blokade. Terlihat sangat tertutup ya. Sudah tidak ada pion lagi kawan yang mengganggu kuda. Kalaupun kalian caplok, masih banyak pion yang siap ambil balik dan permainan tertutup. Tapi anehnya, langkah ini adalah langkah blunder. Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya ke A8 kawan. Langkah terbaiknya kalau ada kuda A4 siap melakukan skak di sini. Nah, kalian melangkah kuda F ke E4, persiapan untuk melakukan counter. Kalaupun ada skak ya simple naik saja. Tak ada masalah. Masalah dengan kuda lompat ke petak B5, Prak membuat gebrakan kuda caplok pion A6 kawan, memperlemah petak C6. Skak temponya. Tidak mau ambil geser, maka diluncurkan gajah ambil kuda yang di sini. Repot. Ambil. Benteng ambil pion C6, lanjut Pragnananda. Gajah juga siap caplok kuda di petak B5, siap melakukan tusukan-tusukan. Benteng pun siap dobling mungkin di lajur C. Benteng naik ke D7, pertahankan baris ke-7-nya kawan. Sekarang Prak tidak terburu-buru untuk caplok kuda B5 ini, tidak terburu-buru. Bawa perwira yang lain untuk berikan dukungan serangan kawan. Temponya ancam menteri. Jadi dia masih punya tempo untuk caplok kuda ini di kemudian hari.
Kalian bisa langsung juga caplok di sini kawan. Mungkin yang tidak kalian sukai adanya bentengnya. Sekarang benteng ambil pion A6 bisa juga dilanjutkan oleh Prak. Tapi Prak tidak seperti kalian langsung caplok. Dia adalah super GM kawan. Coba tiru gaya Prak ini. Bawa perwira secepat mungkin mumpung ada tempo membantu serangan. Menteri mundur ke D8. Baru sekarang gajah caplok kuda B5. Ambil balik dan tidak terburu-buru untuk melakukan skak. Kontrol peta B7 terlebih dahulu dengan pion kawan agar tidak ada perwira yang kesini. Kalau kesini caplok saja ya. Raja A8 langkah terbaik memilih dengan benteng A7. Baru sekarang menteri ambil pion B5 skak. Raja geser dan baru kuda ini dibawa oleh Prak kawan. Coba lihat targetnya di sini. Apa yang mesti kalian lakukan? Alexis Sarana, gajah D7, langkah kesalahan, skakmat, 3 langkah tak terhentikan. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan killer blow yang membuat Alexis Sarana menyerah karena ancamannya skakmat. Apa langkah terbaiknya? Tidak ada cara yang lebih baik kawan. Kalau ini skakmat, kalau melangkah dengan langkah yang lain, gajah ini bisa tewas dan menteri tewas. Anggap contoh di sini ya. Kalian hadang, di sini akan dikorbankan, repot juga ya. Skak di sini, skak di sini, dapat kawalan dari benteng dan discover ya, double check dan skakmat. Pola ini kawan mirip dalam game aslinya. Jadi langkah terbaik ya geser benteng. Inilah langkah terbaik kawan. Tapi kalian kalah. Perwira ya. Menteri benteng putih masih punya. Kalian pasang benteng plus kuda. Ini langkah terbaik. Tapi dengan gajah D7 Prak melangkah menteri B7 skak, Alexis Sarana menyerah. Karena jika dilanjut benteng ambil menteri, pion ambil benteng skak, double skak ya dari benteng di bawah dan benteng meluncur ke A8 skak mat. Luar biasa, luar biasa. Memang psikologi saat kita ditekan itu kalau kita tidak tenang, kalau kita tidak mampu mengkalkulasi bertahan dengan baik kawan, walaupun dalam posisi kondisi normal, ya satu langkah slip saja seperti itu tadi hasilnya. Penyerang akan mengobrak-abrik pertahanan kalian. Sebaik-baiknya bertahan adalah menyerang. Itulah yang diperagakan oleh Pragnananda. Oke, setelah menteri dikorbankan peta B7 ini kawan, Alexis Sarana menyerah di langkah ke-29 dan Prak sekarang juga masih punya kesempatan untuk memenangkan turnamen ini kawan. Bersaing ketat dengan Domaraju guys. Oke, kita tunggu saja satu game terakhir babak 13 nanti malam seperti apa hasilnya kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.